Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat UNJ, selamat datang di PKKMB UNJ Podcast 2025 dengan tema Menjadi Pribadi Berkarakter di Era Transformasi Pendidikan. Saya Zafira Ramadhani selaku moderator yang akan menemani obrolan santai tapi bermakna bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Yasep Wijaya MKes. Beliau adalah seorang yang sangat dekat gitu ya dengan dunia mahasiswa dan juga tahu persis nih kayak gitu dinamika yang sering kita alami kayak gitu. Tak heran beliau ini juga dikenal sebagai figur yang nggak asing lagi nih dalam dunia pengembangan karakter dan juga potensi gitu ya, potensi mahasiswa kayak gitu. Nggak cuma itu aja gitu. Kita juga akan dengar kisah inspiratif dari narasumber kita yang bisa dijadikan role model nih bagi teman-teman mahasiswa baru. Langsung aja nih kita sapa narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Yasep Wijaya MKes. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore. Masya Allah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu nih Pak, dan tetap semangat menjalani hari-harinya gitu. Yang Masya Allah yang padat sekali ya Pak mendekati PKKMB kali ini gitu. Luar biasa. Kira-kira gimana nih Pak persiapannya untuk sesi ngobrol kita pada sore hari ini kayak gitu? Yang Masya Allah nanti banyak banget hal-hal menarik gitu ya, dan insightful sekali karena melihat dari pembawaannya nih Mak, Masya Allah, dan semangatnya gitu terasa sangat hangat dan bersahabat sekali pada hari ini. Gimana Pak persiapannya? Ya, saya di tengah-tengah kesibukan ya, jadi memang untuk persiapan acara podcast ini ya persiapannya mungkin di sela-sela kegiatan saja ya, jadi mungkin nanti kita bisa diskusi, bisa ngobrol, bisa polanya mungkin bisa saling tanya jawab ya untuk ini, karena kalau saya memaparkan materi mungkin agak berat lah ya, agak sulit lah gitu ya. Nanti kita bisa dengan cara diskusi ini aja gitu. Oke, Masya Allah, siap banget nih teman-teman. Berarti udah sangat memberikan hal-hal menarik nantinya gitu ya yang bakal di-sharingkan pada obrolan kita kayak gitu hari ini. Oke, mungkin karena saya dan teman-teman maba semua nih udah nggak sabar ya buat lebih tahu lebih dalam gitu ya terkait dengan obrolan kita hari ini, kira-kira akan ngebahas apa ya kayak gitu. Langsung aja nih kita masuk ke sesi pertanyaan pertama ya Pak. Oke. Pak, sekarang itu kan di dunia kampus penuh dengan peluang dan tantangan ya Pak? Betul sekali itu. Apalagi banyak banget mahasiswa yang upgrade skillnya kayak gitu, dan juga pengalamannya gitu ya, mulai dari organisasi kayak gitu dan juga persiapan karir nih sejak dini kayak gitu kan. Tapi di tengah itu semua nilai-nilai karakter gitu ya seringkali jadi hal yang terlupakan gitu untuk mahasiswa baru kayak gitu kan. Padahal justru dengan karakter lah gitu ya menjadi fondasi penting gitu ya dalam menentukan arah dan tujuan kita nih ke depannya mau seperti apa kayak gitu. Nah, kalau bicara soal nilai-nilai karakter gitu ya Pak, itu kan sejalan dengan nilai pendidikan nasional kayak gitu ya Pak, dan juga profil pelajar Pancasila kayak gitu pastinya ya Pak. Nah, menurut Bapak sendiri kira-kira nilai-nilai apa aja sih Pak yang utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa kayak gitu, dan kenapa sih nilai-nilai itu tuh penting gitu ya dalam perjalanan kita sebagai insan akademik kayak gitu, selain menentukan arah dan tujuan kita ke depan gitu Pak. Boleh nih Pak dijawab. Ya, baik. Zafira ya? Iya, betul Pak. Jadi begini ya, Zafira dan teman-teman semuanya, terkait dengan nilai kunci untuk kesuksesan seorang mahasiswa, tentu yang pertama adalah integritas akademik. Itu yang paling utama. Dan mudah-mudahan ini tidak hilang dari teman-teman mahasiswa UNJ, baik yang mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sudah lama gitu ya. Jadi terkait dengan integritas akademik itu
diantaranya misalnya menjunjung tinggi kejujuran dalam melaksanakan tugas gitu ya. Nanti kita akan nyambung dengan AI ya. Wah, gitu ya. Kita nanti akan nyambung tuh. Jadi menjunjung tinggi kejujuran ketika atau membuat tugas gitu ya. Kemudian ketika ujian ataupun ketika penelitian gitu ya. Nanti teman-teman di masa akhir perkuliahannya akan melakukan penelitian skripsi dan itu harus jujur gitu ya. Jadi sebagai seorang insan akademik tentu integritas akademik menjadi sangat penting gitu. Yang kedua, agar sukses nih ya, agar sukses sebagai mahasiswa ada nilai yang perlu tetap dipegang yaitu kedisiplinan gitu ya. Tentu ya kedisiplinan itu terkait dengan mengelola waktu dengan baik untuk kuliah, tugas dan kegiatan lainnya. Apalagi nih bagi maba yang berencana masuk ke Ormawa. Itu kemampuan kedisiplinannya itu harus tinggi ya. Jadi kemampuan mengatur waktu untuk kuliah, waktu untuk mengerjakan tugas, ya kemudian untuk rapat. Nah ini kan Ormawa nih rapatnya sehari bisa 5 kali tuh, gitu ya. Setiap hari lagi gitu kan. Kadang-kadang Sabtu, Minggu juga kegiatannya banyak. Nah kalau tidak disiplin dengan waktu akan sulit gitu ya untuk menyelesaikan perkuliahan ataupun melaksanakan tugas-tugas organisasi gitu ya. Nah kemudian memiliki konsistensi di dalam belajar. Jadi tetap yang namanya belajar atau apa tetap harus menjadi utama karena tetap yang namanya mahasiswa adalah insan akademik ya, sehingga proses pembelajarannya harus tetap dipertahankan gitu. Nah kemudian kemandirian, ini mahasiswa berbeda dengan sekolah menengah atas ya, itu sudah sangat berbeda dunianya. Jadi memerlukan tingkat kemandirian yang luar biasa gitu ya, mampu belajar dan berpikir secara mandiri gitu. Kemudian berinisiatif mencari solusi atas masalah yang ada. Mungkin dulu ketika sekolah di SMA ada masalah bilang orang tua. Nah cuman ketika kuliah, apalagi yang kuliahnya jauh kos, gitu kan, agak sulit tuh. Jadi memang harus menumbuhkan kemandirian ya, harus memiliki kemampuan atau inisiatif untuk mencari solusi atas masalah yang ada gitu ya. Lebih lagi, nah ini kemandirian di dalam hal belajar gitu. Jadi harus mampu mencari sumber-sumber pembelajaran mandiri, secara mandiri gitu. Mahasiswa harus seperti itu. Sekarang dengan digital, nanti nyambung lagi mungkin dengan digital ya, kita akan mudah mendapatkan banyak informasi gitu ya. Baik informasi-informasi untuk yang menyangkut perkuliahan ataupun yang nanti untuk pengembangan diri gitu, itu akan seperti itu. Nah kemudian berikutnya tentu sebagai insan akademik harus memiliki curiosity atau rasa ingin tahu, yang tinggi. Itu mahasiswa itu harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Tadi ketika saya berjalan ke sini ke perpustakaan, ada mahasiswa bajunya sama-sama, baju-baju hitam-hitam kayak gini, lagi tidur di rumput, teman-temannya lagi pada duduk. Nah saya muncul rasa ingin tahu, saya ini jangan-jangan nih mahasiswa ini yang lagi tiduran ada masalah dengan kesehatan atau apa. Akhirnya saya tanya tuh, Dek, ini kenapa temennya? Enggak Pak, dia kecapean tidur, nggak ada masalah kesehatan kan? Nggak ada. Nah baru saya meneruskan perjalanan. Jadi selalu ya, kita sebagai insan akademik harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi gitu, karena itu yang nanti akan mensukseskan proses pembelajaran kita gitu ya. Dan selain rasa ingin tahu, tentu semangat belajar. Nah ini dia harus semangat belajarnya jangan kendor lah kira-kira ya, seperti itu. Jadi rasa ingin tahunya harus tinggi, semangat belajarnya jangan kendor. Dan mungkin yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah kita harus memiliki visi dan tujuan hidup. Hidup di dunia hanya sekali. Kalau visinya tidak punya, tujuannya tidak punya, maka akan seperti layangan putus, kira-kira gitu. Terbawa arus kemana-mana tidak jelas. Sebagai mahasiswa, teman-teman harus punya visi dan tujuan hidup yang jelas. Harus menjadi apa. Bahkan saya selalu di kelas ketika memberikan kuliah gitu ya, teman-teman harus memiliki cita-cita itu sebelum lulus kuliah gitu. Kenapa? Karena ketika kita masih menjadi mahasiswa, itu banyak kesempatan yang bisa kita pergunakan untuk membangun pondasi cita-cita kita, pondasi tujuan kita gitu.
Kita misalkan pengen jadi wartawan nih teman-teman yang di Sigma misalkan, pengen jadi wartawan, pengen jadi reporter, tujuannya visinya jelas ke sana gitu, tujuan hidupnya pengen jelas ke sana gitu. Maka ketika mahasiswa bisa menjadi anggota Sigma TV. Ketika nanti kuliah bisa memanfaatkan tugas-tugas kuliah untuk membangun pondasi itu. Kemudian misalkan nanti ketika magang bisa magang di tempat yang diinginkan. Gitu. Jadi nanti ketika tugas akhir juga sama. Ya, kemudian nanti ketika lulus, udah jelas tuh fokusnya kemana, arahnya kemana. Jadi terkait dengan nilai-nilai mungkin saya kira itu yang perlu teman-teman mahasiswa baru dan mahasiswa yang sudah ongoing ya untuk memahami ya, untuk mengerti nilai-nilai tersebut. Karena nanti nilai-nilai tersebut itu diperlukan untuk mencapai, ada alhamdulillah ya Universitas Negeri Jakarta UNJ sejak tahun 2021 ya, itu sudah memiliki yang namanya University Learning Outcome, capaian pembelajaran Universitas Negeri Jakarta. Jadi teman-teman masuk UNJ itu nanti ketika lulus, gitu ya, ketika lulus capaian pembelajarannya itu sudah jelas gitu. Ada 4 gitu ya, ada 4 capaian pembelajaran Universitas Negeri Jakarta gitu ya, sesuai dengan peraturan rektor tahun 2021. Jadi alhamdulillah nih, sejak 2021 kita sudah punya ULO ya, University Learning Outcome gitu. Nah, University Learning Outcome ini ya di UNJ itu ada 4 ya teman-teman. Jadi ada yang pertama adalah, atau saya bacakan rumusan yang ininya ya biar nanti kita tidak ini ya. Jadi rumusan capaian pembelajaran Universitas Negeri Jakarta adalah sebagai berikut gitu ya. Lulusan Universitas Negeri Jakarta yang cerdas dan profesional. Jadi ULO 1 atau sub ULO 1 ya, namanya sub ULO 1 itu cerdas dan profesional. Sub ULO 2 berwawasan kependidikan gitu. Jadi UNJ rootnya atau akarnya itu dari kependidikan, sehingga lulusannya diharapkan memiliki wawasan kependidikan yang kuat gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah religius dan cinta tanah air dalam menyelesaikan masalah demi kemaslahatan manusia dan peradaban gitu ya. Itu capaian pembelajaran Universitas Negeri Jakarta. Dan ini untuk mencapai capaian pembelajaran universitas itu kita memerlukan nilai-nilai yang tadi ya, integritas akademik, rasa ingin tahu, kedisiplinan, visi dan tujuan hidup, kemandirian. Betul, seperti itu Zafira ya. Berarti perlu banget ya teman-teman maba memiliki sifat-sifat tersebut gitu, apalagi tadi ada kemandirian, kedisiplinan kayak gitu, dan juga rasa ingin tahu nih yang paling penting kayak gitu, karena kita tuh kuliah bukan hanya sekedar ya udah abis kelas langsung pulang kayak gitu. Jadi banyak yang ikut organisasi gitu ya, tapi dari ikut organisasi kita perlu tahu gitu ya nilai-nilai apa aja nih yang kita harus punya gitu selama berkehidupan di kampus. Betul. Gitu tadi seperti kemandirian, kedisiplinan, rasa ingin tahu kayak gitu, dan juga ada gitu ya beberapa capaian gitu ya pembelajaran di Universitas Negeri Jakarta sendiri gitu, yang mana nantinya menciptakan insan akademik yang lebih bersinergi dan juga profesionalitas gitu ya Pak. Iya. Gitu. Yang Seperti cerdas dan profesional. Iya gitu, seperti cerdas dan profesional tadi, dan juga berwawasan kependidikan gitu. Apalagi kan kita tuh di sini kampus pendidikan ya, nantinya mengharapkan teman-teman mahasiswa gitu bisa memiliki pengetahuan akan kependidikan gitu ya Pak, dan juga religius serta cinta tanah air. Oke. Berarti menarik banget gitu ya Pak. Jadi yang harus dipersiapkan nih nilai-nilai tersebut gitu yang perlu ada di diri mahasiswa. Nah gitu, dan itu penting banget gitu ya Pak untuk ada di mahasiswa gitu ya dalam berkehidupan di kampus. Oke. Mungkin next nih Pak ada pertanyaan selanjutnya. Oke. Tapi ya Pak, di tengah proses mahasiswa baru gitu ya untuk memasuki masa perkuliahan yang yang aktif gitu, karena kan ini masih proses PKKMB gitu ya Pak, kayak gitu, mereka belum masuk ke pembelajaran gitu, artinya masih beradaptasi gitu ya. Tapi kan di tengah
adaptasi itu, tantangan mahasiswa itu nggak cuma datang dari lingkungan kampus aja, Betul, Pak. betul. Oke. Tetapi juga dari dunia digital nih, apalagi yang tadi Bapak singgung tuh soal AI ya Pak, kayak gitu. Yang kita hadapi setiap harinya, yang mungkin serba instan banget nih teman-teman. Nah, menurut Bapak, apa aja sih Pak tantangan dan juga resiko di dunia digital ini yang bisa menghambat pembentukan nilai-nilai tersebut gitu loh Pak? Oke, ya. Jadi teman-teman semua tadi ya, yang perlu biar kerangkanya enak nih. Jadi kita memahami ULO, University Learning Outcome. Setelah kita pahami, maka kita memerlukan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk mencapai ULO tersebut ya. Termasuk mungkin nanti strategi pembelajaran dan macam-macam gitu ya, seperti itu. Jadi nanti buat teman-teman mahasiswa baru maupun yang sudah lama, tolong dipahami nih ULO ini ya, University Learning Outcome ini ya, biar teman-teman tahu arahnya kemana gitu ya. Nanti disesuaikan profesinya mau kemana kayak gitu. Nah kemudian sekarang ini kan memang di masa dunia digital ya, ada manfaat, ada juga mungkin hambatan-hambatan, ada juga mungkin permasalahan-permasalahan ya yang terjadi, yang bisa menghambat pencapaian ULO, bisa menghambat pembentukan nilai-nilai karakter tersebut ya, seperti itu. Dan hal-hal yang banyak terjadi, misalkan terkait dengan integritas akademik tadi kan. Jadi itu nilai yang perlu kita pegang terus tuh, itu nomor 1 lah misalnya, integritas akademik. Dengan kemudahan di dunia digital saat ini, gitu ya, itu yang namanya plagiarisme ya. Kalau dulu kita mencontek gitu ya, mungkin ya, mengambil apa namanya istilahnya pemikiran orang lain tanpa adanya kutipan yang pas gitu ya, yang menyebutkan siapa kepemilikan dari kekayaan intelektual itu. Nah itu mungkin yang sekarang ini banyak terjadi. Kita sering menyaksikan di berita ya, beberapa kampus gitu ya, bahkan sampai misalkan selevel profesor gitu kan melakukan plagiarisme gitu. Nah itu hal yang memang dapat menghambat integritas akademik. Kenapa itu bisa terjadi? Bisa jadi karena kemudahan itu. Kita tinggal sebutkan, misalkan sekarang kita pakai voice comment, coba buatkan tugas ini, langsung muncul tuh. Ya, langsung muncul, terus gitu. Gampang banget gitu. Tetapi kita tidak pernah tahu itu dari mana tuh sumbernya, referensinya dari mana gitu. Di dunia kependidikan ada yang dikenal dengan kita ini berdiri di pundak raksasa gitu ya. We are standing at the shoulder of a giant gitu ya. Nah, itu sebetulnya menggambarkan bahwa kita harus memiliki pijakan yang kuat untuk setiap pemikiran yang kita sampaikan lah, kira-kira seperti itu ya, atau tulisan-tulisan yang kita buat gitu. Apalagi ini tulisan ilmiah gitu ya, harus jelas sumbernya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dalam konteks ini hambatan-hambatan karena adanya kemudahan di dunia digital, maka bisa merancukan integritas akademik kita ya, dengan mudahnya proses plagiarisme dan lain sebagainya gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah penyebaran informasi palsu atau disinformasi. Nah ini juga yang mungkin akan menghambat pembentukan nilai-nilai yang tadi yang disebutkan ya, kemandirian dan lain sebagainya, itu integritas akademik ya. Kemudian visi hidup. Nah ini bisa terdistrak nih dengan penyebaran informasi palsu gitu. Informasinya seolah-olah benar padahal salah. Kita ikuti sebagai visi dan tujuan hidup kita, ternyata salah. Gitu. Nah sebagai kaum muslimin misalnya kesalahan keyakinan, akidah ya, misalkan kita menganggap hal-hal yang bertentangan dengan akidah, itu konsekuensinya kan tidak hanya saat kita di dunia, tapi ada konsekuensi di akhiratnya gitu ya. Sehingga kita perlu berhati-hati nih dengan penyebaran informasi. Jadi informasi palsu, disinformasi yang dibungkus seolah-olah benar, itu bisa membuat merancukan visi dan tujuan hidup kita. Bisa merancukan visi dan tujuan kita sebagai mahasiswa gitu ya. Bisa merancukan ujung-ujung nanti pencapaian University Learning Outcome gitu ya. Itu dari penyebaran informasi gitu ya. Selain itu juga ada yang namanya overload informasi yang membuat kita tuh terdistraksi. Kita kan sekarang kalau ini tanpa diminta informasi itu datang gitu, lewat WA. Kemudian yang suka main IG misalnya atau Facebook itu kan feednya otomatis masuk. Nah
overload informasi ini itu bisa mengakibatkan distraksi. Tadi balik lagi tujuan apa dan lain sebagainya menjadi terganggu tuh nilai-nilainya, termasuk nanti pencapaian ulonya. Gitu. Kira-kira itu tuh ya yang mungkin perlu kita perhatikan tuh hambatan-hambatannya. Terus ada lagi, nah karena sekarang apa-apa sudah mudah yang tadi saya sampaikan ya, ketergantungan teknologi dan AI itu terjadi itu. Mungkin teman-teman yang lain nih di ini yang maba ataupun yang lama, kita kayaknya nggak pernah bisa lepas dari handphone, ya, gitu. Kita sangat tergantung. Kalau misalkan screen time atau apa ya, orang berapa jam kita berhadapan dengan layar gitu ya, itu kan sebenarnya ada alat sebenarnya, kalau mau sih ada alat bisa dihitung tuh. Nanti dia akan menghitung kalau kita berhadapan dengan layar, baik itu laptop ataupun handphone, nanti dia akan on. Jadi kayak timer on, chat sekian detik screen on, gitu kan, terus itu bisa dihitung. Nah bisa jadi ya ternyata dari 24 jam karena kemudahan teknologi nih dan kita mengalami ketergantungan teknologi, bisa jadi dalam 24 jam waktu kita, tidur kita cuma 4 jam. Artinya nggak mungkin yang namanya tidur itu screen on ya, atau on screen atau apa, saya lupa nama istilahnya ya. Nggak mungkin tuh, 4 jam misalkan atau 5 jam. Berarti sisanya 19 jam. Bisa jadi dari 19 jam itu, ternyata kita on screen itu 14 jam, 15 jam. Jadi totally gitu ya, kita dari seluruh waktu hidup kita gitu ya, yang 24 jam itu hanya 5 jam buat tidur gitu, dan 4 jam buat tidak screen on gitu ya, sisanya on screen, kita ngelihat screen layar gitu, luar biasa tuh. Nah ini dengan kemudahan teknologi, dan itu yang bisa menghambat pencapaian nilai-nilai dan pencapaian university learning outcome kita gitu. Itu yang perlu mungkin teman-teman perhatikan ya. Belum lagi masalah misalnya pelanggaran privacy atau penyalahgunaan data dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba kita judol, terpinjol dan macam-macam. Iya, itu dunia digital saat ini. Jadi teman-teman perlu berhati-hati juga gitu ya dengan hal-hal seperti itu gitu. Data bisa diambil dari mana aja, dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Tadi dengan tantangan yang ada ya Pak, banyak sekali gitu, apalagi dengan di dunia digital sekarang ini gitu, yang serba cepat, instan kayak gitu, apapun yang kita cari semuanya udah langsung ada gitu. Iya. Oke. Nah, gimana sih Pak cara menyikapinya kayak gitu? Dan cara kita tuh supaya bukan terhindar sih, lebih tepatnya kayak meminimalisir gitu ya tantangan-tantangan tersebut kayak gitu. Pasti tantangan tersebut tuh bakalan ya kita alami juga kayak gitu, kita hadapi juga gitu. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi dan meminimalisir gitu ya, supaya tantangan tersebut nggak menjadi kendala kita untuk mencapai nilai-nilai karakter tersebut gitu. Iya. Baik, jadi memang mungkin apa yang harus kita lakukan ya? Ya yang pertama tentu kita harus berhati-hati gitu ya di dalam berinteraksi di dunia digital, terutama ya dunia digital. Karena saat ini dunia digital beda dengan ketika awal-awal ya. Kalau awal-awal itu susah mungkin untuk melacak siapa yang memberikan komentar tertentu, siapa yang melakukan kegiatan tertentu di dunia digital, mungkin sangat sulit untuk dilacak zaman dulu. Saya berinteraksi dengan dunia digital pertama kali itu tahun 97. Iya, mungkin ada yang belum lahir nih. 97. Saya punya email saya itu yasep@yahoo.com. Itu sejak tahun 97, sebelum saya nikah. Gitu. Jadi zaman dulu mungkin akan sulit tuh untuk melacak Yasep ini siapa, ada di mana saat ini. Mungkin sulit ya. Gitu. Kalau sekarang teknologinya sudah sangat canggih. Kita melakukan apa-apa di dunia digital itu akan mudah untuk dilacak sama orang yang bisa melacaknya gitu. Itu yang mungkin yang pertama tuh di tengah tantangan yang ada, kita perlu kehati-hatian dan kewaspadaan gitu ya. Nah, mengenai tingkat kehati-hatian dan tingkat kewaspadaannya sejauh mana itu ya. Ya, kalau misalkan kita tidak neko-neko kelakuan kita di dunia digital, ya mungkin kewaspadaannya tidak terlalu tinggi, nggak apa-apa gitu ya, seperti itu ya. Tapi kita tetap perlu waspada.
dan kita bagaimana berusaha untuk meningkatkan pemahaman kita, kemampuan kita, kewaspadaan kita. Dengan sekarang juga, nah selain masalah itu di sisi yang lain juga banyak misalkan sumber-sumber ya untuk belajar meningkatkan kewaspadaan di dunia digital. Semakin banyak juga seminar-seminar misalkan seperti itu. Jadi itu yang pertama adalah bagaimana biar kita selamat ya, atau kita mampu mencapai nilai-nilai tadi di tengah maraknya hambatan, tantangan, dan kesulitan-kesulitan ya, kita perlu meningkatkan kewaspadaan gitu. Yang kedua, atau mungkin ini yang penting ya, namanya integritas ya. Jadi kitanya terus harus selalu menanamkan integritas ke dalam diri kita. Nah, integritas itu nanti sangat berkaitan dengan nilai tadi ya, dengan visi hidup, tujuan hidup, itu seperti itu akan terbangun. Kalau kita memiliki visi hidup yang jelas, kita menanamkan di dalam diri kita untuk selalu memiliki integritas gitu ya, insya Allah akan aman lah dari permasalahan yang terjadi di dunia digital ya. Tetap harus waspada, kita tidak pernah tahu, kelihatannya aman padahal mungkin tidak aman gitu, sehingga kita memang harus selalu berhati-hati. Dan terakhir, jangan lupa selalu berdoa pada Allah SWT ya. Sebagai insan yang beriman, kita selalu memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, kepada Tuhan, kepada Allah, kepada ini gitu ya, agar kehidupan kita baik selama menjadi mahasiswa ataupun setelahnya itu terhindar dari hal buruk gitu. Makanya UNJ di dalam salah satu ulonya itu adalah religius gitu ya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk menjadi insan yang religius ya gitu. Mungkin itu ya terkait dengan ini. Berarti dari tadi ya tantangan yang ada kayak gitu, dan teman-teman tips-tipsnya nih mungkin tadi ya, langkah-langkahnya yang tadi sudah di sharingkan gitu ya oleh Bapak Yasep gitu, bisa di implementasikan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu, di tengah perubahan perubahan digital gitu yang sangat masya Allah sekali gitu ya, instan dan secepat itu gitu. Oke, mungkin sekarang nih Pak, masuk ke pembahasan selanjutnya yang paling aplikatif banget gitu. Buat teman-teman mahasiswa baru yang mungkin masih adaptasi, pasti bertanya-tanya, kayak emangnya nilai-nilai itu sengaruh itu ya Pak gitu dalam kegiatan kampus kayak gitu, apalagi dalam organisasi dan juga kontribusi sosial mereka kayak gitu. Karena seringkali nih kita mikir yang penting aktif dulu aja kayak gitu, ikut organisasi, sibuk sana sini kayak gitu, tetapi tanpa nilai-nilai tersebut kadang kita tuh kehilangan arah. Betul nggak sih Pak? Betul. Nah, konflik dengan orang lain kayak gitu, apalagi tadi ya nilai kedisiplinan tuh, kalau seandainya teman-teman nggak ada, pasti kayak susah banget gitu buat antara akademik dan juga organisasi itu berjalan seiringan kayak gitu ya Pak, bahkan burn out kayak gitu. Nah, menurut Bapak seberapa besar gitu ya Pak peran nilai-nilai tersebut dalam membentuk kesuksesan mahasiswa kayak gitu, terutama saat mereka terlibat gitu ya dalam organisasi kemahasiswaan dan juga kontribusi sosial. Ya, jadi teman-teman, memang nilai-nilai itu ya, itu sangat memiliki peran yang penting. Tadi disampaikan, kalau misalnya kita hanya aktif sana sini, jalan sana sini, ikut rapat sana sini, tapi kita tidak jelas tujuan kita gitu ya, itu sangat berbahaya gitu. Karena kita akan menghabiskan waktu ya selama kita menjadi mahasiswa, tapi kita tidak jelas arahnya mau kemana gitu ya. Itu sangat sayang. Makanya UNJ itu kenapa menetapkan ULO ya, University Learning Outcome, dan diharapkan ULO ini difahami oleh semua mahasiswa gitu. Itu sebetulnya arah capaian yang ingin dicapai nih oleh UNJ, dan itu harusnya dipahami oleh semua teman-teman mahasiswa. UNJ ingin membentuk ini gitu, lulusan yang gitu kan, cerdas dan profesional gitu ya, berwawasan kependidikan, religius, cinta tanah air. Itu guidance tuh. Jadi setiap kegiatan kemahasiswaan jelas arahnya ke sana. Tonggaknya ya Pak. Ya, capaian yang ingin kita kejar itulah, kira-kira seperti itu tuh. Jadi jangan sampai teman-teman capek ikut kegiatan ini itu, tapi tidak ada capaian yang kita kejar gitu ya. Itu harus
dipahami gitu ya. Kalau terkait dengan peran itu jelas sangat penting nilai-nilai itu ya untuk mencapai kesuksesan baik kita sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa yang berorganisasi, yang menjadi anggota, menjadi pengurus ormawa yang ada di UNJ. UNJ ini ormawa-ormawanya banyak gitu ya. Di tingkat universitas saja udah hampir sekitar 40. Dan hampir ya baik itu minat bakat, baik itu untuk pencapaian prestasi, untuk keagamaan, itu kita banyak, luar biasa. Dan alhamdulillah selama saya berkecimpung menjadi direktur kemahasiswaan, mungkin sekitar baru 6 bulan lah. Yang sebelumnya bidang saya lebih ke arah hal-hal yang terkait dengan penelitian, akademik dan seperti itu. Berinteraksi dengan mahasiswa itu ketika menjadi korprodi, udah gitu menjadi koordinator pusat penelitian, sains dan teknologi gitu ya. Kemudian menjadi direktur kemahasiswaan dan alumni sejak mungkin November 2024. Jadi sampai sekarang bulan Agustus ya mungkin sekitar 8 bulan. Nah, saya melihat bahwa UNJ ini tidak kurang terkait dengan potensi ya. Bibit unggul itu banyak sekali gitu. Tinggal nanti bagaimana kita sama-sama membranding ya bibit-bibit unggul ini untuk muncul gitu ya. Alhamdulillah alumni-alumni UNJ sekarang sudah ada yang berada di ya misalkan di pemerintahan ya, sudah ada yang menjadi wamen, bahkan ada yang menjadi menteri seperti itu ya, kayak gitu. Jadi saya kira selama berinteraksi menjadi mahasiswa dengan mahasiswa di Direktorat Kemahasiswaan, bibit itu tidak kurang gitu ya, banyak. Jadi kalau kita memiliki nilai, memiliki karakter yang baik misalnya seperti itu, memiliki etika yang baik gitu ya, seperti itu, kemudian memiliki kreativitas, mampu berkolaborasi gitu ya, disiplin tadi itu ya, kemudian memiliki adaptabilitas gitu dan ketangguhan. Sekarang mungkin teman-teman sering mendengar kata resilience gitu ya, atau ketahan malangan. Jadi kemampuan seseorang untuk bertahan di tengah gempuran gitu ya, situasi yang nah itu resiliensi itu sangat penting saat ini gitu ya. Ya mungkin beban secara alami, mungkin beban kita makin lama makin bertambah gitu ya. Kemudian persaingan juga makin lama makin bertambah gitu ya. Produksi atau mahasiswa yang lulus kan setiap tahun juga makin banyak kan. Kemudian dari sekian banyak yang lulus itu mungkin tingkat keterserapannya di dunia kerja misalnya gitu kan, nggak mungkin 100% itu nggak mungkin dalam waktu 1 tahun, dalam waktu sekian tahun tuh sangat sulit lah gitu ya. 100% misalkan UNJ meluluskan dalam 1 tahun atau 1 per semester lah, ada yang 4.000, ada yang 3.000 nih per semester. Itu kan tidak mungkin juga terserap 100% dalam waktu 1 tahun gitu kan. Jadi tetap masih akan ada sarjana-sarjana yang tidak mendapatkan pekerjaan gitu ya. Nah itu tantangannya semakin lama akan semakin banyak karena akumulatif kan sifatnya, sehingga persaingannya menjadi semakin banyak gitu. Nah ini kalau kita memiliki tadi ya, memiliki visi dan tujuan hidup, kemudian kita memiliki integritas yang baik, terus kita sudah jelas misalkan bingkai capaiannya mau kemana gitu ketika kita menjadi mahasiswa, itu akan mempermudah lah mencapai kesuksesan yang kita inginkan gitu ya, seperti itu. Berarti setelah banyaknya soal bahas tadi ya Pak, pertama soal nilai-nilai, terus tantangan digital kayak gitu, sampai peran aktif gitu ya di organisasi gitu. Rasanya teman-teman mahasiswa baru juga butuh satu hal lagi nih Pak, gambaran nyata gitu. Bener gak teman-teman mahasiswa baru? Karena kadang
kita tuh lebih mudah terinspirasi dari cerita langsung seseorang yang mudah pernah melewati fase-fase ya sama gitu kayak kita sekarang gitu. Nah, Bapak boleh nih sharing sedikit tentang pengalaman pribadi Bapak atau mungkin kisah alumni atau mahasiswa aktif UNJ lainnya gitu yang bisa dijadikan sebagai role model gitu ya dari sisi karakter, terus juga semangat belajar, kontribusi sosialnya dan juga pengalaman perjalanan organisasinya gitu. Harapannya kisah ini bisa menjadi penyemangat gitu ya dan juga peta kecil bagi teman-teman mahasiswa baru dalam menapaki dunia kampus. Iya. Teman-teman semuanya, kalau terkait dengan alumni-alumni UNJ, ya sebetulnya sih tinggal ini aja ya, browsing tuh banyak banget gitu ya, alumni-alumni kita yang saat ini menjadi pucuk pimpinan, menjadi pimpinan tingkat tinggi lah misalkan seperti itu ya, pejabat-pejabat negara, pejabat-pejabat publik, pejabat pemerintah itu udah banyak sekali gitu ya, atau public figure misalnya gitu ya. Mungkin teman-teman tahu kan Bang Denny Cagur misalkan kayak gitu kan, itu alumni UNJ tuh gitu ya. Oh baru tahu ya Zafira ya, iya gimana Zafira? Hanya beberapa doang tapi nggak tersorot di Cangkurnya. Iya kayak itu, kemudian Bang Bedu ya, mohon izin Bang. Terus ada misalkan Bang Juri, Pak Wamen, ya tahu kan? Tahu. Nah, ketua alumni kita gitu ya. Kemudian ada juga misalnya Bang Aminuddin Ma'ruf ya, itu juga Wamen beliau. Banyaklah saat ini alumni-alumni UNJ yang menjadi istilahnya pejabat-pejabat atau public figure ya. Nah kemudian kita juga mungkin bisa yang saya kenal dengan Pak Yusro gitu ya. Pak Yusro itu beliau alumni tahun 94 kalau nggak salah gitu, 94. Sekarang beliau menjadi sekretaris Beskap gitu ya, Badan Standarisasi Kurikulum dan Asesmen Pendidikan di Kemendikbud. Beliau itu ya mungkin kalau kita melihat Pak Yusro gitu ya, sosok Pak Yusro itu juga ulo tadi ya, itu beliau cerdas, profesional gitu kan, kemudian berwawasan pendidikan, mencerminkan religius, cinta tanah air gitu ya. Atau mungkin mohon izin Prof Ivan ini, saya terus terang memandang Prof Ivan itu sebagai ulo berjalannya UNJ sebenarnya gitu ya. Beliau wakil rektor bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni gitu. Jadi mungkin teman-teman juga nanti kalau melihat sosok Prof Ivan ya, mungkin beberapa kali yang berinteraksi, saya melihat beliau sebagai ulo berjalan tuh, ulo UNJ berjalan. Beliau cerdas, profesional gitu ya, kemudian berwawasan kependidikan, religius dan cinta tanah air dalam menyelesaikan masalah demi kemaslahatan manusia dan peradaban gitu ya. Itu mungkin kalau terkait dengan sosok-sosok ya yang saya berinteraksi sehari-hari gitu. Nah mengenai saya pribadi gitu ya, kalau ya saya juga ketika kuliah itu dulu sempat menjadi pengurus BEM gitu ya di tingkat fakultas sih gitu kan. Kemudian ya setelah lulus aktif juga di organisasi. Saya dari olahraga, saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan gitu. Jadi aktif di kepengurusan cabang olahraga gitu. Seperti itu. Jadi dan itu sampai sekarang masih menjadi baik di tingkat kabupaten, kota ataupun di tingkat nasional untuk beberapa kepengurusan cabang olahraga gitu. Jadi saya sih melihat bahwa memang kita harus aktif gitu, harus aktif karena pada dasarnya terutama nanti di kegiatan kemahasiswaan ya, kegiatan-kegiatan atau di organisasi kemahasiswaan. Karena pada hakikatnya walaupun kita menyusun kurikulum akademik ya yang ada lah gitu ya, tetap perlu suplemen dari kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Itu yang ini. Karena antara untuk mencapai ulo tadi, kalau hanya dengan kegiatan akademik kemungkinan juga tidak akan tercapai sepenuhnya misalnya gitu ya. Bagaimana kita bisa menerapkan profesionalitas kalau misalkan kita tidak bekerja, tidak bergabung dalam sebuah organisasi gitu. Itu akan sulit tuh. Jadi tetap saya pikir bahwa kegiatan kemahasiswaan itu juga
merupakan bagian atau suplementer yang akan mendukung pencapaian ULO itu. Pembentukan karakter dan lain sebagainya itu bisa dicapai dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Resiliensi atau ketahan malangan itu berbeda gitu. Kemalangan kita saat mengerjakan tugas gitu ya, tugas akademik nih misalnya gitu ya. Misalkan dikasih sama dosen suruh bikin artikel, makalah atau apa gitu. Kita dibutuhkan resiliensi agar tugas itu jadi, atau ketika skripsi misalnya, agar skripsi itu selesai gitu. Tapi ketika kita berorganisasi itu tempaan-tempaan itu sering banget ya, saya kira ya. Iya. Nah, itu yang akan meningkatkan resiliensi kita gitu. Dan lama-lama nanti kita terbiasa, kemudian ya kita menjadi kuat gitu ketika menghadapi tantangan-tantangan yang ada gitu. Seperti itu. Jadi saya selalu berpikir bahwa kegiatan kemahasiswaan itu adalah suplementer terhadap kegiatan akademik untuk mencapai itu. Kamu sudah mulai paham ya. Luar biasa. Ya, itu gitu. Jadi kita saat ini teman-teman semua sedang menyusun kurikulum kemahasiswaan. Kurikulum kemahasiswaan sebagai pendamping dari kurikulum akademik gitu. Jadi kalau kurikulum akademik nanti luarannya atau itunya adalah ijazah dan transkrip. Nah, nanti kalau yang kurikulum kemahasiswaan nanti keluarannya adalah SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nanti di situ tergambar seaktif apa kita gitu. Terus kategorinya apa gitu. Ini dalam proses ya. Kita dalam proses, dan kalau memang ini jadi, ini luar biasa nih gitu ya. Kita selama bertahun-tahun kegiatan kemahasiswaan itu tidak memiliki kurikulum kira-kira gitu. Nah, sekarang ada bingkai lagi nih gitu ya untuk kegiatan kemahasiswaan. Konteksnya tidak untuk menghambat, tidak untuk mengekang, tidak gitu. Tapi itu hanya sebagai bentuk bagaimana kita menentukan arah gitu ya, agar kegiatan kemahasiswaan itu mendorong pencapaian gitu ya. Jadi terkait dengan tadi alumni berdampak, kalau sekarang kan namanya alumni berdampak gitu ya, saya melihat UNJ sudah sangat luar biasa. Banyak sekali alumni yang bisa teman-teman jadikan panutan gitu ya. Baik, ini nanti bisa di browsing banyak sekali gitu ya. Nanti mungkin teman-teman ormawa gitu ya bisa membuat profil alumni berdampak dari masing-masing ormawanya atau ormawanya. Sigma TV misalkan, siapa sih? Ternyata ada yang sudah jadi sutradara film yang mendapatkan piala 𝐏𝐿 misalnya ya. Kan itu luar biasa gitu. Atau alumni yang menjadi kameramen di TV internasional atau apa seperti itu. Itu ini. Ya, maksudnya kalau kita memiliki profil itu luar biasa gitu ya. Dan hal banyak lah. Ini mudah-mudahan dengan adanya profil-profil tersebut, teman-teman maba atau nanti yang lainnya gitu kan, yang tahun berikutnya ini tinggal melihat ini profil dari alumni, kemudian ini profil dari masing-masing ormawa gitu ya, seperti itu saya kira penting tuh. Banyak banget ya Pak tokoh-tokoh inspiratif gitu ya yang bisa teman-teman maba nih jadikan sebagai contoh dan juga teladan gitu ya. Dalam mengikuti gitu ya keberhasilan mereka kayak gitu, prestasi-prestasi mereka di dunia kampus gitu. Banyak banget nih insight berharga yang kita dapat hari ini Pak, mulai dari pentingnya tadi ya nilai-nilai karakter gitu yang perlu dimiliki oleh mahasiswa kayak gitu, dan juga
menghadapi gitu ya tantangan karakter, tantangan nilai-nilai gitu ya di dunia digital kayak gitu, dan juga ditambah dengan nilai-nilai tersebut gitu, bagaimana berperan dalam kesuksesan berorganisasi gitu, dan juga kontribusi sosial, dan ditambah lagi tadi ya teman-teman, di akhirnya ada gambaran kisah inspiratif gitu ya, bisa teman-teman maba tuh jadikan sebagai role model. Semoga ini menjadi bekal awal gitu ya Pak, yang bermakna dalam perjalanan maba-maba semua kayak gitu di Universitas Negeri Jakarta ini kayak gitu. Karena udah di penghujung obrolan kita nih Pak. Terima kasih banyak gitu ya kepada Bapak Yasef yang sudah berbagi gitu ya wawasannya dengan sangat hangat dan sangat insightful parah kayak gitu. Tentu insya Allah akan mudah dipahami gitu ya oleh teman-teman mahasiswa baru semua kayak gitu. Dan buat mahasiswa baru, semoga gitu ya obrolan kali ini bisa menyadarkan kita gitu bahwasannya kuliah itu bukan hanya tentang apa yang kita capai, betul nggak Pak? Betul. Tapi tentang siapa kita menjadi. Cocok banget. Karena pada akhirnya yang dibentuk di bangku kuliah itu bukan hanya kecerdasan, tapi juga karakter yang menentukan arah hidup kita ke depan. Oke, mungkin itu aja kali ya Pak, obrolan kita pada hari ini kayak gitu. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di next yang akan datang kayak gitu. Sampai ketemu lagi di episode podcast PKKMB selanjutnya. Tetap semangat, tetap jadi versi terbaik dari diri kamu, dan ingat, karakter yang kuat adalah bekal terbaik untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Sukses selalu teman-teman.